Kemurnian dan kesederhanaan umat-umat Waldensia sangat menyerupai umat-umat pada zaman para rasul. Mereka menganggap Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi yang tak tergoyahkan. Meskipun kaum Waldensia menganggap takut akan Tuhan sebagai permulaan kebijaksanaan, mereka tidak buta terhadap pentingnya kontak dengan dunia. Dari sekolah-sekolah mereka di pergunungan, beberapa misionari muda dikirim ke lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota Perancis dan Italia. Pemuda yang dikirim dihadapkan pada godaan, kejahatan, dan ajaran sesat dari agen-agen setan yang licik. Tetapi pendidikan mereka sejak kecil telah mempersiapkan mereka untuk menghadapi semua ini. Di sekolah-sekolah tempat mereka pergi, mereka tidak boleh mempercayai siapapun. Pakaian mereka disiapkan sedemikian rupa untuk menyembunyikan manuskrip-manuskrip kitab suci yang berharga. Jika misi mereka diketahui, itu akan memastikan kegagalannya. Oleh karena itu, mereka dengan hati-hati menyembunyikan identitas asli mereka. Para misionari menjalankan pekerjaan mereka dengan menyamar sebagai pedagang atau penjajah. Mereka membawa sutra, perhiasan, dan barang-barang lain, yang pada waktu itu tidak mudah dibeli kecuali di pasar-pasar yang jauh. Setiap kali ada kesempatan, mereka menarik perhatian pelanggan mereka pada manuskrip-manuskrip ini. Seringkali, minat untuk membaca firman Tuhan pun terbangun, dan mereka dengan senang hati memberikannya kepada orang-orang yang ingin menerimanya. Bagi orang Waldensia, kitab suci bukanlah sekadar catatan tentang urusan Tuhan dengan manusia pada masa lampau, atau pernyataan tentang tugas masa kini, tetapi juga sebagai satu amaran bahaya pada masa depan. Mereka percaya bahwa kesudahan segala sesuatu tidaklah jauh. Mereka melihat bahwa, di bawah bimbingan Paus dan para pendetanya, banyak orang dengan sia-sia berusaha untuk mendapatkan pengampunan dosa dengan menyiksa tubuh mereka. Ajaran para paus dan imam telah menuntun mereka untuk memandang tabiat Kristus, bahkan Yehova sendiri, sebagai keras, muram, dan melarang. Orang-orang diberi pemahaman bahwa juru selamat tidak bersimpati dengan manusia dalam keadaan jatuhnya, sehingga Bapa Pendeta dan orang kudus mesti dipanggil untuk menjadi pengantara mereka. Ramai yang menderita karena ditindas dengan perasaan berdosa, dan dihantui dengan ketakutan akan murka Tuhan. Mereka menyiksa jiwa dan raga mereka, namun tidak mendapat kelegaan. Demikianlah jiwa-jiwa mereka terikat oleh doktrin Gereja Roma. Dengan puasa yang sering diulang-ulang dan ziarah yang panjang, dengan penebusan dosa yang memalukan dan penyiksaan yang menakutkan, beribu-ribu orang dengan sia-sia mencari ketenangan hati. Orang-orang Waldensia sangat rindu untuk memberikan roti kehidupan kepada jiwa-jiwa yang kelaparan ini. Mereka mau mengongsikan berita-berita damai dalam janji-janji keselamatan Tuhan, dan mengarahkan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya harapan keselamatan. Orang-orang Waldensia mau mereka mengetahui bahwa doktrin perbuatan baik dapat menebus pelanggaran hukum Tuhan adalah satu doktrin palsu. Yesus mati sebagai korban bagi manusia karena manusia yang jatuh tidak dapat berbuat apapun untuk menyenangkan Tuhan. Jasa juru selamat yang disalibkan dan bangkit adalah asas iman orang Kristen. Keselamatan setiap jiwa bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Di tempat-tempat tersembunyi, firman Tuhan disampaikan dan dibacakan kepada orang-orang yang merindukan terang dan kebenaran. Seringkali sepanjang malam dihabiskan dengan cara ini. Begitu besar kekaguman para pendengar ini tentang Injil keselamatan Tuhan. Mereka berkata, "Tidak perlu lagi aku membayar keselamatanku dengan uang. Dan tidak perlu lagi aku melakukan perjalanan panjang yang menyakitkan ke tempat-tempat suci. Aku dapat datang kepada Yesus apa adanya. Berdosa dan tidak kudus, dan Dia tidak akan menolak doa pertobatanku.
Gelombang sukacita suci telah memenuhi hati. Dan nama Yesus dimuliakan dengan pujian dan ucapan syukur. Jiwa-jiwa yang berbahagia itu kembali ke rumah mereka untuk menyebarkan terang dan pengalaman baru mereka, bahwa mereka telah menemukan hidup dan jalan yang benar. Para pemimpin kepausan melihat petanda bahaya melalui pekerjaan para misionari Waldensia yang rendah hati ini. Mereka berpikir bahwa, jika cahaya kebenaran diizinkan bersinar tanpa halangan, ia akan mengarahkan pikiran manusia hanya kepada Tuhan, dan pada akhirnya akan menghancurkan supremasi Roma. Keengganan mereka untuk menyerahkan kitab suci juga merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh Roma. Roma bertekad untuk menghapus mereka dari muka bumi. Maka dimulailah perang salib yang paling mengerikan terhadap umat-umat Tuhan di rumah-rumah mereka di pergunungan. Namun, tidak ada tuduhan yang dapat diajukan kepada golongan yang terlarang ini untuk dipersalahkan. Bahkan, musuh-musuh mereka sendiri menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang damai, tenang, dan saleh. Kesalahan besar mereka hanyalah, mereka tidak mau menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Paus. Dan disebabkan kesalahan ini, ejekan, penghinaan, dan siksaan telah ditimpakan kepada mereka. Ketika Roma pada suatu waktu memutuskan untuk membasmi umat-umat Tuhan yang dibenci itu, sebuah kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Paus, yang mengutuk mereka sebagai sesat, dan mengarahkan mereka untuk ditangkap. Kenyataan ini menyeru kepada semua orang untuk bergabung dalam perang salib melawan kaum yang mereka anggap sesat ini. Sebagai insentif untuk terlibat dalam pekerjaan kejam ini, Paus berjanji untuk membebaskan semua yang bergabung dalam perang salib ini dari semua penderitaan dan hukuman gereja, membebaskan mereka dari sumpahan apapun yang telah mereka ucapkan, menghalalkan apa sahaja harta yang telah mereka peroleh secara haram, dan menjanjikan pengampunan semua dosa kepada siapapun yang membunuh seorang umat Waldensia. Mereka juga melarang semua orang untuk memberikan apa-apa pertolongan kepada mereka, dan memberi kebenaran kepada semua orang untuk mengambil harta umat Waldensia. Penganiayaan yang ditimpakan selama berabad-abad ke atas umat yang takut akan Tuhan ini, ditanggung oleh mereka dengan penuh kesabaran dan keteguhan kepada Sang Penebus. Walaupun perang diadakan terhadap mereka, mereka terus menghantar misionari mereka untuk menyebarkan kebenaran yang berharga. Mereka diburu sampai mati, namun darah mereka menyirami benih yang ditabur, dan benih itu tidak gagal menghasilkan buah. Demikianlah kaum Waldensia bersaksi bagi Tuhan berabad-abad sebelum kelahiran Martin Luther. Merekalah yang menabur benih reformasi yang dimulai pada zaman Wycliffe. Lalu benih ini tumbuh luas dan dalam pada zaman Luther, dan akan diteruskan hingga akhir zaman, oleh mereka yang juga bersedia menderita segala sesuatu, demi firman Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus.